Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan pembiasaan budaya positif di sekolah. Ini merupakan salah satu tugas saya di program CGP, di mana saya harus mengimbaskan salah satu modul yang saya peroleh yaitu mengenai budaya positif. Yuk kita coba Bapak Ibu, misalkan kita mempunyai lengan dan di sini kita memegang sesuatu hal yang sangat berharga, kemudian rekan kita memaksa kita untuk membukanya. Nah, sebenarnya di sini siapakah yang memegang kendali? Nah, tentu saja kita akan berpikir dan kita tahu bahwa kitalah yang memegang kendali itu. Apakah kita mau membuka lengan kita atau mau menutupnya? Nah, itu adalah tergantung dari keputusan kita sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu, ini pernah dikemukakan oleh William Glasser. Beliau mengemukakan adanya teori kontrol. Di sana beliau mengemukakan bahwa terdapat miskonsepsi tentang makna kontrol. Salah satunya mungkin beberapa hal yang kita meyakininya selama ini. Misalkan bahwa ilusi guru itu bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Atau bahwa kita adalah orang dewasa, guru memiliki hak untuk memaksa. Nah, Bapak Ibu, penghargaan ataupun hukuman merupakan cara-cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang sebenarnya ini menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Hasil pengamatan dilakukan oleh Alfie Kohn bahwa tindakan memberikan penghargaan itu nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, ini, berdasarkan tersebut bahwa penghargaan itu memberikan pengaruh jangka pendek. Sementara untuk jangka panjang orang menjadi ketergantungan terhadap penghargaan tersebut. Dan juga penghargaan ini bisa merusak hubungan. Misalkan ada orang yang merasa iri, maka ini akan merusak silaturahmi, seperti itu. Kemudian penghargaan bisa mengurangi ketepatan. Ini merupakan hasil riset bahwa sekelompok anak yang diberikan janji untuk diberikan sesuatu jika dia berhasil, maka hasil pekerjaannya itu menjadi lebih rendah kualitasnya, kurang tepat dibandingkan anak yang tidak diberikan janji untuk diberikan penghargaan. Juga penghargaan menurunkan kualitas, ini juga sama berdasarkan hasil percobaan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas juga, ini merupakan hasil dari percobaan. Kemudian penghargaan menghukum, artinya orang yang ranking 1 misalkan itu dia merasa bahagia, sedangkan orang yang ranking kedua tidak atau ya yang merasakan dia dihukum, seperti itu. Kemudian sebenarnya belajar itu adalah seharusnya motivasi dari dalam diri sendiri. Jika kita memberikan penghargaan terhadap anak yang belajar, secara alami kita mengambil kebahagiaannya. Seperti itu. Nah, seringkali kita di sekolah mengingatkan anak untuk, berdisiplin. Sebenarnya apa sih makna disiplin itu? Nah, dalam budaya kita, disiplin ini menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin ini identik dengan ketidaknyamanan. Sebenarnya kata disiplin ini berasal dari kata disiplina, yang berarti belajar atau dari kata disipel yang artinya murid atau pengikut. Jadi seseorang yang mengikuti atau menjadi pengikut dari seorang guru, dia seharusnya tahu alasan apa dia mengikuti guru tersebut. Ini berarti bahwa disiplin ini membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dia hargai dan bermakna. Ia mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di sini bukanlah berasal dari
motivasi dari luar, tapi motivasi dari dalam diri sendiri bahwa dia ingin mendasarkan semua kebijakannya, semua perilakunya itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi intrinsik, misalkan yang tadi kita lakukan melalui hukuman atau melalui penghargaan. Nah, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia ini adalah nilai-nilai keyakinan universal, bahwa setiap orang pasti memiliki nilai-nilai keyakinan yang semua orang mengakuinya. Misalkan kita saling menghormati, misalkan kita saling menghargai, misalkan kita harus tertib dan sebagainya. Nah, selama ini kita berupaya menjadi guru dengan melakukan atau yang saya pahami dan saya merasakan sendiri ilusi bahwa saya itu bisa mengontrol murid dan ternyata ada 5 posisi kontrol di mana guru itu bisa berperan sebagai penghukum. Misalkan seseorang yang mendapatkan anak untuk misalkan kesiangan, kemudian, anak itu disuruh untuk berdiri. Nah, seperti itu. Dia adalah seorang posisi penghukum. Atau anak yang ketahuan Eee, dia melakukan kesalahan, nah guru itu membuat dia merasa bersalah, "Kamu tuh kenapa kamu seperti itu? Mengapa?" Nah seperti itu. Itu adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Atau bisa posisi kontrol guru ini sebagai teman. Misalkan ada anak yang berbuat kesalahan tapi kita kurang tegas, kita memahami, "Oh ya, ibu mengerti," seperti itu. Itu adalah posisi teman. Kita menginginkan hubungan yang nyaman, seperti itu. Atau bisa guru itu berposisi sebagai pemantau. Misalkan, saya mendapatkan anak di kelas saya kesiangan, maka saya membawanya ke guru BP, seperti itu. Jadi pemantau, berada di luar. Nah, atau kita bisa sebagai manajer. Apa itu manajer? Berarti orang yang memberikan kebebasan. Nah, Nah, nilai-nilai universal yang kita lakukan di sekolah ini, nah sebaiknya kita mulai dari keyakinan kelas. Kenapa? Karena mungkin keyakinan misalkan yang kita lakukan dalam janji siswa. Nah, setiap hari Senin anak-anak melakukan atau membacakan janji siswa, sebenarnya janji siswa itu siapa sih yang menyusunnya begitu. Walaupun itu adalah sesuatu yang kita tahu itu kebenarannya, itu ternyata bukan berdasarkan dari anak sendiri. Kenapa kita tidak berupaya agar janji-janji tersebut merupakan hal yang berasal dari diri mereka sendiri. Jadi ada sebuah keyakinan kelas, di mana nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama ini didapatkan di kelas. Saya tahu sendiri bahwa waktu itu ketika ada upacara perubahan janji siswa itu, siswa tidak dilibatkan untuk membuat janji siswa ini. Saya ingat waktu itu, ini berasal dari guru. Walaupun sebenarnya kita tahu bahwa memang seperti itulah seorang anak sebaiknya berlaku. Tapi kenapa kita tidak membuat agar janji-janji ini berasal dari diri mereka sendiri? Seperti itu. Nah, kemudian di posisi kontrol yang tadi, sebenarnya yang paling ideal itu adalah posisi kita sebagai manajer. Kenapa? Karena kita membiarkan anak untuk bertanggung jawab sendiri. Nah, dengan meyakini bahwa anak itu memiliki nilai-nilai universal, tidak mungkin seorang anak itu bagaimanapun dia nakalnya, dia akan membenarkan kenakalannya. Tetapi dia tetap akan berusaha atau dalam hatinya dia mengakui adanya bahwa anak itu atau manusia itu harus sopan, bahwa manusia itu harus disiplin waktu dan sebagainya. Nah, proses untuk hal tersebut ada yang dinamakan restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti itu.
Nah, dalam segitiga restitusi ini setidaknya ada 3 unsur. Yang pertama bahwa, pertama ketika kita menghadapi anak yang melakukan kesalahan, maka kita menstabilkan identitas mereka. Benar bahwa anak itu melakukan kesalahan, tetapi sebenarnya kita bisa buat, "Oh ya, tidak apa-apa, semua orang bisa berbuat salah." Seperti itu. Jangan membuat anak merasa bersalah kemudian mengecap bahwa dirinya itu jelek sebagai identitas yang gagal karena dia telah melakukan kesalahan. Seperti itu. Hal pertama dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Oh ya, kamu memang salah, tapi tidak masalah karena semua orang memang bisa berbuat kesalahan. Seperti itu. Nah, hal yang kedua dalam segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Jadi, dalam teori kontrol itu bahwa semua tindakan mempunyai tujuan. Nah, anak yang nakal mungkin dia mempunyai tujuannya misalkan untuk bersenang-senang, seperti itu. Hanya kita mengakui bahwa anak itu memiliki kebutuhan untuk bersenang-senang, tetapi kita juga pasti tahu, kita memunculkan bahwa anak itu sebenarnya mempunyai nilai-nilai keyakinan, bahwa dia harus tepat waktu, bahwa dia tidak boleh kesenangannya itu mengganggu waktu belajarnya dan sebagainya, seperti itu. Itulah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jika misalkan tadi kita sudah mulai bahwa, janji siswa atau keyakinan siswa itu dimulai dari siswa, maka kita bisa menanyakan kepada mereka, "Sebenarnya apa sih yang sudah kita sepakati? Bahwa kamu tahu kan bahwa sebenarnya waktu bersenang-senang itu sebaiknya tidak mengganggu waktu belajar." Nah, seperti itu. Kemudian, nah kalau misalkan anak sudah tahu keyakinan dia bahwa pasti dia menghargai sebuah nilai-nilai yang universal, maka kamu bisa melakukan apa untuk memperbaiki ini? Nah, seperti itu. Itu adalah segitiga restitusi, di mana kita berperan guru sebagai manajer. Kita tidak menghukum anak, tetapi kita mengarahkan anak, memberi masukan kepada anak bahwa inilah perbuatannya dan perbuatannya tersebut adalah salah. Kemudian bagaimana Anda dapat melakukan sebuah perbaikan untuk memperbaiki kesalahan ini, seperti itu. Anak harus dibuat dia memiliki dorongan dari dirinya sendiri, seperti itu. Itulah makna dari disiplin positif yang kemudian nanti kita akan bisa membudayakan sebuah budaya yang positif. Di mana disiplin positif ini sudah menjadi berbudaya di sebuah sekolah, di sebuah lingkungan kita, tentu saja ada banyak hal yang lain misalkan dari segi pembiasaan keagamaan dan sebagainya itu yang sudah sangat bagus di sekolah kita, mungkin hal-hal ini bisa ditambahkan, seperti itu. Nah, ini ada Ani, kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini saat ini? Iya Bu. Tadi Adi bercerita tentang perubahan nama grup. Saya cuma bercanda Bu, tidak ada maksud apa-apa, cuma mungkin bercandanya agak kelebihan, saya salah Bu. Tidak apa-apa, Ani. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Adi, bagaimana? Menurut Ani katanya ia cuma bercanda aja. Bagaimana menurutmu? Ibu saya tersinggung, Bu. Saya jadi merasa tidak enak. Jadi menurutmu Ani bagaimana tentang niat bercanda ini? Saya mengerti Bu, lain kali saya tidak akan melakukannya lagi. Ani, menurutmu apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada ibunya Adi. Saya juga meminta maaf kepadamu Adi. Baik. Ani, kamu bersedia menemui ibunya Adi untuk menyelesaikan masalah ini, berbicara langsung kepada beliau? Baik Bu, saya bersedia. Adi, jadi masalah ini sudah selesai kan? Iya, Bu, sudah. Baiklah, Bu, saya akan memaafkan Ani. Baiklah, terima kasih. Silakan kembali ke tempat ya, ke kelas masing-masing. Itu adalah kejadian yang sudah kita tahu bahwa terjadi di sekolah kita dan sebenarnya berdasarkan dari apa yang kita tahu, kita sudah melakukan restitusi ini, seperti itu. Hanya mungkin untuk kedepannya bisa lebih, eee, dikembangkan lagi hal-hal baik ini, di mana dalam setiap
kita menghadapi anak, marilah kita memberikan sebuah kebebasan bagi mereka untuk mengambil keputusan. Kita izinkan mereka untuk melakukan sesuatu, memperbaiki diri mereka sendiri. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukuman merupakan cara-cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang sebenarnya ingin menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Hasil pengamatan dan dilakukan oleh Alfie bahwa tindakan memberikan penghargaan itu nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, ini berdasarkan konteks tersebut bahwa penghargaan itu memberikan pengaruh bahwa dia harus tepat waktu, bahwa dia tidak boleh kesenangannya itu mengganggu waktu belajarnya dan sebagainya. Seperti itu. Itulah validasi tindakannya salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Misalkan tadi kita sudah mulai bahwa janji siswa atau keyakinan siswa itu dimulai dari siswa, maka kita bisa menanyakan kepada mereka, sebenarnya apa itu yang sudah kita sepakati, bahwa kamu tahu kan bahwa sebenarnya waktu bersenang-senang itu sebaiknya tidak mengganggu waktu belajar. Seperti itu. Kemudian alhamdulillah setelah menyimak paparan dari Ibu, banyak nilai-nilai yang begitu berharga bagi saya pribadi, karena berbudaya positif itu luar biasa kalau seandainya diterapkan di setiap sekolah, dan mungkin nawaitu yang terlebih awal dari kita untuk siap berubah, dan mudah-mudahan ke depannya untuk dilaksanakan dengan sebaik mungkin supaya mempunyai anak didik yang cerdas dan berwibawa.